Masih bersama kami di Presisi Pagi. Pasca kereta anjlok di Ponorogo, jalur hulu antara stasiun Sentolo, stasiun Wates sudah steril serta dapat dilalui kereta api dengan kecepatan 40 km per jam per hari Rabu 18 Oktober 2023. Jalur hulu antara stasiun Sentolo dan stasiun Wates yang sebelumnya tertutup pasca kecelakaan yang melibatkan kereta api Argo Semeru sudah bisa dilintasi oleh seluruh kereta api dengan kecepatan 40 km per jam pada hari Rabu 18 Oktober 2023. Kereta api pertama yang melewati lokasi adalah kereta api Argo Lawu yang datang dari stasiun Solo Balapan menuju stasiun Gambir pada pukul 11.35 waktu Indonesia Barat. Sejumlah perbaikan jalur rel dengan memperkuat tubuh ban terus dilaksanakan agar seluruh jalur dapat beroperasi. KAI melakukan proses evakuasi sarana serta perbaikan jalur rel dengan melibatkan puluhan petugas. Dalam proses evakuasi rangkaian kereta api, KAI menggunakan 4 krain, 1 kereta penolong, serta 1 MTT. Vice President Public Relations KAI, Joni Martinus menyampaikan saat ini KAI bersama pihak-pihak terkait seperti KNKT, Kementerian Perhubungan dan Kepolisian terus menyelidiki penyebab terjadinya kecelakaan. Pada hari ini Rabu tanggal 18 Oktober, jalur hulu antara stasiun Sentolo dan stasiun Wates sudah steril dan telah dapat dilalui oleh semua kereta api dengan kecepatan 40 km per jam. Adapun kereta api pertama yang melewati lokasi yaitu kereta api Argo Lawu dari Solo Balapan menuju Gambir pada pukul 11.35 tadi. Jumlah perbaikan jalur rel dengan memperkuat tubuh ban terus kami laksanakan agar semua jalur dapat segera beroperasi. Dalam proses evakuasi ini kami menggunakan 4 alat berat yaitu berupa krain, 1 kereta penolong. Sedangkan untuk penyebab kejadian kecelakaan saat ini Kereta Api Indonesia bersama-sama stakeholder terkait seperti KNKT, Kemenhub, dan kepolisian, kami masih menyelidiki penyebab terjadinya kecelakaan tersebut. KAI mencatat total seluruh 32 korban luka ringan sudah diberikan layanan kesehatan. 4 orang korban sempat dirawat di rumah sakit terdekat, 3 orang diantaranya dinyatakan bisa langsung pulang, dan 1 orang lainnya sedang dilakukan pendalaman. Wakil Presiden Republik Indonesia menerima jajaran pimpinan Pusat Ekonomi dan Bisnis Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia di kediamannya di Jakarta dalam rangka mengundang Wakil Presiden untuk menghadiri gelaran Indonesia Syariah Economic Outlook pada bulan Desember mendatang. Wakil Presiden Ma'ruf Amin menerima jajaran pimpinan Pusat Ekonomi dan Bisnis Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia di kediaman resmi Wakil Presiden di Jakarta, Selasa siang 17 Oktober. Menurut penuturan juru bicara Wakil Presiden Mas Duki Baitlawi, kedatangan mereka untuk mengundang Wakil Presiden untuk menghadiri gelaran Indonesia Syariah Economic Outlook 2024 pada 5 Desember 2023 mendatang. Bagi Wapres karena memang selama ini sebagaimana sering beliau bicarakan itu ada 4 fokus yang ingin dikembangkan oleh Wapres dalam konteks ekonomi syariah, yaitu bagaimana agar industri halal bisa berkembang dengan baik, kira-kira seperti itu. Kemudian juga bagaimana agar industri keuangan syariah juga bisa berkembang dengan baik. Lalu kemudian juga dana sosial syariah juga bisa berkembang dengan baik dan pengusaha-pengusaha syariah juga bisa berkembang dengan baik. Lah 4 pilar inilah yang selalu Wapres sibuk ya untuk menciptakan semacam komunitas-komunitas ya, ada bahkan sudah ada KNEK, AS dan seterusnya. Berbagai kegiatan itu Wapres selalu meluangkan waktu untuk hadir. Baik ketika UI bukan cuma UI, misalnya ketika BI menyelenggarakan kegiatan, Kementerian Keuangan menyelenggarakan kegiatan dan lembaga-lembaga yang lain. Dalam rangka itu Wapres kemudian menerima para pimpinan dari UI itu. Bagi Wapres ada 2 target yang menjadi berbagai kegiatan itu selama ini dilaksanakan oleh beliau. Yang pertama adalah ini adalah syiar bagaimana agar ekonomi syariah di Indonesia itu
bisa berjalan dengan baik, terus berkembang. Sekarang masih persentasenya masih belum besar, dan Wapres terus berjuang untuk membesarkan volume dari aktivitas ekonomi syariah itu. Lalu ini juga yang kedua adalah bagian dari literasi, ya, literasi yang harus dilakukan, apakah itu di kampus-kampus, apakah itu di pemerintahan ataupun di masyarakat, untuk menciptakan apa? Menciptakan agar banyak orang berhijrah dari ekonomi konvensional bisa menjadi beraktivitas ekonomi syariah. Wakil Presiden selalu berusaha menyempatkan diri untuk hadir pada kegiatan-kegiatan yang dapat mendukung upaya pengembangan ekonomi syariah di tanah air. Tetaplah bersama kami, Presisi Pagi akan segera kembali.